Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina salah satu perbuatan yang sangat dilarang di dalam Islam. Seringkali kita mendengar jika seseorang yang melakukan perbuatan zina, maka kehidupannya akan dilumuri dosa. Maka dari itu, hindarilah perbuatan itu. Kalaupun kita terlanjur melakukan perbuatan tercela ini, na'udzubillah minadzalik, semoga kita segera bertaubat, karena sebelum pintu taubat itu tertutup. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang yang melakukan perbuatan zina. Kisah ini disampaikan di dalam buku berjudul Masih Adakah Surga Bagi Anak Durhaka, karangan Nizam Aizid. Kisah ini dibagikan oleh Syekh Asy-Syibili. Kisahnya, suatu ketika Syekh Asy-Syibili memasuki sebuah perkampungan. Di sana ia bertemu seorang pemuda yang usianya masih belia. Pemuda itu bertubuh kurus, rambutnya kusut penuh debu, dan baju yang dipakainya pun kumal. Pertama kali Syekh Asy-Syibili melihatnya, pemuda itu sedang membolak-balikan pipinya di tanah makam. Selanjutnya pemuda itu memandang ke langit dan menundukkan kepalanya sangat lama. Melihat pemandangan tersebut, Syekh Asy-Syibili tertegun. Pemuda ini juga terlihat menangis sambil terus mengucap doa, zikir dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sungguh-sungguhnya, pemuda ini sama sekali tidak memperdulikan keadaan sekitar. Syekh Asy-Syibili kemudian mendekati pemuda itu. Namun pemuda ini justru lari meninggalkannya. Syekh Asy-Syibili memanggil pemuda ini. "Wahai kekasih Allah, kasihanilah aku," teriaknya. "Allah," jawab pemuda itu. "Dengan hak Allah, aku mohon agar engkau sabar menungguku," ujar Syekh Asy-Syibili yang kelelahan mengejarnya. "Allah," jawab pemuda itu. "Bila perkataanmu itu benar, maka tunjukkanlah kesungguhanmu dalam beribadah kepada Allah," kata Syekh Asy-Syibili. "Ya Allah," teriak pemuda itu lebih keras. Setelah teriakan itu, tiba-tiba tubuh pemuda tersebut terkulai lemas dan jatuh ke tanah. Ketika Syekh Asy-Syibili memeriksanya, ternyata pemuda tersebut telah meninggal dunia. Syekh Asy-Syibili sangat takjub melihat kesungguhannya beribadah. Kemudian Syekh Asy-Syibili mengucapkan, "La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Setelah itu Syekh Asy-Syibili bergegas mengurus jenazah pemuda tersebut. Ia letakkan jenazah pemuda itu di tempat yang baik. Lalu ia pergi untuk menyiapkan perlengkapan untuk pemakaman. Alangkah terkejutnya Syekh Asy-Syibili melihat jenazah pemuda tadi yang ia taruh tanpa bekas. Ia mengira kalau jenazah itu sudah diurus oleh orang lain yang lewat saat dirinya pergi. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadilah dialog antara Syekh Asy-Syibili dan malaikat. "Wahai Syibili, akulah yang mengurus jenazah pemuda itu. Tidak ada orang lain yang mengurus jenazahnya kecuali para malaikat. Oleh karena itu, senantiasalah engkau beribadah kepada Tuhanmu dan bersedekahlah dengan hartamu. Pemuda ini tidak bisa mencapai derajat tertinggi seperti sekarang ini kecuali dengan bersedekah," ucap suara misterius dari malaikat. Pemuda ini mendapatkan hidayah sebelum bertaubat kepada Allah. Hidayah ini berupa mimpi yang dikirimkan oleh malaikat atas perintah Allah. Apa sedekah yang telah dilakukannya sehingga ia mencapai derajat tertinggi? Tanya Syekh Asy-Syibili. "Wahai Syibili, sesungguhnya dahulu ia adalah pemuda yang durhaka, fasik, dan pezina. Lalu Allah menurunkan mimpi yang menakutkan kepadanya. Dalam mimpi tersebut, kemaluannya berubah menjadi ular yang berputar-putar hingga masuk mulutnya. Ular itu kemudian mengeluarkan api yang menyala-nyala hingga menghanguskan seluruh tubuh pemuda tersebut. Pemuda tersebut pun terbangun dengan ketakutan yang luar biasa. Ia sadar bahwa jalan hidupnya sesat, selalu mengumbar hawa nafsu. Kemudian ia bertaubat kepada Allah dan menyesali perbuatan maksiatnya.
Sisa hidupnya diisi dengan beribadah kepada Allah. Selama 12 tahun ia beribadah, memohon ampunan dan berdoa agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian suara itu melanjutkan, sebelum meninggal dunia, kemarin ia bertemu dengan seorang pengemis yang meminta makanan. Namun karena tidak mempunyai makanan, ia memberikan baju yang sedang dipakainya kepada pengemis tersebut. Saat itu si pengemis sangat gembira sekali. Ia lantas mendoakan pemuda itu agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah pun mengabulkan doa si pengemis itu. Berkat taubat nasuha dan sedekah yang dilakukan dengan ikhlas, pemuda ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikianlah kisah yang sungguh menarik ini. Banyak pesan yang bisa kita petik. Jauhilah perbuatan tercela karena sesungguhnya Allah sangat membenci. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya. Wallahu a'lam bishawab.